Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Mugi-mugi kita lan keluarga kita senantiasa dipun jagi kalian Gusti Allah, iman, keislamannya, sedaya urusane dipun gampilaken kalian Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Permulaan ngaji mesti kula buka kalian maos Fatihah. Niatipun Al-Fatihah 5 qiraat lah. Fatihah itu dibaca untuk kebutuhan apapun, artinya untuk doa. Doa. Sementara doanya orang yang belajar, doanya orang yang mengaji, kita ini, doanya orang yang mengaji, ini mustajab. Yang ketiga, ketika kita ini sholat di tempat itu dilaksanakan sholat ibadah, ditambah dengan kajian keilmuan, disitulah yang disebut dengan Raudhatun min riyadil jannah. Artinya taman-taman surga. Maka disitulah tempat-tempat yang mustajabah juga. Sehingga saya sisipkan Fatihah itu untuk berdoa. Doa kita yang untuk kita sendiri, untuk keluarga kita. Kenapa saya bacakan Fatihah untuk Kanjeng Nabi? Ya pastinya kita punya junjungan ya, orang yang lebih utama. Apakah Nabi butuh Fatihah? Bukan ya. Tetapi kita berharap dengan baca Fatihah kepada Nabi itu kita ini tergolong umatnya ya, tergolong orang yang cinta. Semoga dengan Fatihah ini saja sudah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya ya. Bendino kita menghadiahkan Fatihah kepada Nabi. Nabi tidak butuh difatihai, Nabi itu sudah dijamin surga kok. Tapi kita yang butuh diakui sebagai umatnya. Kita harapkan itu aja ya. Kita sholat sunnah yus, rodok males ya. Yes minimal kita ini ngakoni seneng datang Nabi, dijak sholawatan nang masjid ya. Kula nggih mboten nate medal. Yes minimal baca Fatihah lah. Kita berharap betul Fatihah kepada Nabi ini jadi nyentel datang Nabi, Nabi ngakoni kita sedaya sebagai umatnya. Kita bacakan Fatihah untuk musannif, pengarang atau pengumpul hadis-hadis. Hadis Bulughul Maram ini kumpulan hadis-hadis, ya. Kumpulan hadis-hadis yang secara tematik berdasarkan judul-judul yang ada, tapi hubungannya dengan fikih. Nah, ini sebagai perantara kita ngaji itu ya, menghargai gurunya, sumber keilmuan yang telah bersusah payah mengantarkan keilmuan ini kepada kita. Nah, ini bagian daripada apa? Ilmu tasawuf. Artinya apa? Kita berusaha menyambungkan diri kita dengan psikologis orang yang mengarang kitab ini.
Sehingga kita berharap dengan bacaan Fatihah itu ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang manfaat. Nah, jadi Fatihah yang pertama itu Pak Bu penting sekali dengan tujuan yang saya sebutkan di depan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sutratil musolli. Bab ingkang neranga. Babu sutratil musolli utawi iki iku bab ingkang nerangaken tentang aling-alinge wong sing salat. Ini pernah disampaikan oleh Bapak Yai Ali Aziz, Muhammad Profesor Ali Aziz di sini tentang sutroh, ya, sutroh batas salat. Nah, ini hadis-hadis himpunan tentang bab sutroh pembatas orang yang salat. An Abi Juhaim bin Harith qala Rasulullah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamu lamun ngerti sapa almaru wong sing lewat baina yadayil musolli ing antarane ngarepe wong sing salat madza apa alaihi ing atas wong sing salat minal itsmi saking dosa lakana mongko yakti ana ayyaqifa lakana yakti ana ayyaqifa apa yen to meneng sapa wong sapa almaru arba'ina ing 40 iku khairun luwe bagus lahu maring wong sing meneng mau min ayyamurra tinimbang saking yen to lewat sapa almaru baina yadaihi ing ngarepe wong sing salat. Lau ya'lamu seandainya orang lau ya'lamul marru seandainya orang yang lewat baina yadayil musolli di depan orang yang sedang salat madza alaihi minal itsmi mengetahui dosa yang akan dipikulnya lakana ayyaqifa arba'i khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi maka ia lebih baik berdiri selama 40 tahun daripada harus lewat di depannya. Muttafaqun alaih itu dipun riwayataken sakian Bukhari Muslim. Ini pun muttafaqun alaih ini ya sudah posisi hadis yang derajatnya paling tinggi, muttafaqun alaih. Disepakati oleh mereka berdua. Disepakati oleh para ulama hadis, ahli hadis. Wal lafdu lil Bukhari wa waqa'a fil Bazzar min wajhin akhar arba'ina kharifan. Di dalam hadis ini dikatakan arba'in 40. Tidak dijelaskan 40 apa itu. Nah, dijelaskan oleh sumber hadis yang lain arba'ina kharifan 40 tahun. Hadirin jamaah rahimakumullah, jikalau orang itu tahu, orang yang mau lewat di depan orang yang sholat itu tahu dosa yang akan dia tanggung ketika dia sholat, lewat di depan orang yang sholat, maka orang itu pasti tidak berani ngelewati orang yang sholat dan pasti dia lebih baik meneng di situ. Yaqifa itu, waqafa itu menang di situ. Walaupun menunggu orang sholat itu 40 tahun. Gak suwe maneh. 40 tahun itu lebih baik daripada ngelewati wong sing sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita sholat sendiri, atau ketika kita sholat menjadi imam, tidak ada batas di depannya, maka harus mestinya ya. Kalaupun dikatakan tidak wajib itu berarti sebaiknya. Di depannya itu ada namanya sutroh. Ya, sutroh. Sebagai apa? Sebagai batas di dalam sutroh itu
tidak boleh dilewati oleh orang. Tidak boleh dilewati oleh orang. Itu sutroh. Lah, bagaimana bentuk sutrohnya? Bagaimana bentuk dari aling-aling sholat nanti itu? Lah, nanti akan dijelaskan yang lainnya. Lah, ngelewati orang yang di dalamnya sutroh itu dosanya lebih besar. Dosanya besar sekali. Dosanya besar sekali. Jangan sampai kita melakukan itu. Terus kadang-kadang orang yang sudah memberi sutroh sik dilewati ikut di stop ngene iki, ojo dikedulinan teman. Iki lapo maneh. Salat kok adek. Berarti gak tahu ngaji. Yang ngerti ya nek ngene iki jenenge di stop ojo lewat. Kadang-kadang sik ditabrak ae. Arek cilik ya, arek cilik mungkin gak paham ya. Tapi kalau kita sudah ada yang nyetop begini ini paham bahwa jangan lewat di situ. Kenapa? Itu wilayahnya orang yang sholat di situ. Orang yang sholat di situ. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat suila den takoni sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi. Suila ditakoni sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi. Suila ditakoni sapa Kanjeng Nabi. Teng pundi hadise? Wan Aisyah radhiyallahu anhu qalat suila ditakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka ing dalam peperangan Tabuk an sutratil musolli tentang sutroh tentang pembatas salat. Faqala mithlu muakhiratir rahli seperti atau semisal kayu yang ada di punggungnya rohli itu kuda tunggangan. Panjenengan pelana, panjenengan ngertos pelana nggih. Kuda tunggangan itu kan ada pelananya. Nek panjenengan teng Telaga Sarangan naik kuda, itu kan enten pelanae. Bayangaken teng sarangan mriku ae. Boten ate ningali teng mriki. Niku enten tempate wadahi. Napa niki? Pelanai sing damel dudukane tiyang sing numpak niku. Lah iku di belakangnya kan enten jendit kayu niku. Nah, iku seukuran itulah, kayak begitulah. Jadi seukuran itu. Kalau saya baca lebih dalam, ukurannya seberapa tingginya? Ukurannya seberapa tingginya? Kalau di belakangnya pelananya kuda itu ya 2/3 dhiro, ya 2/3 sak dhiro niku sak menten iki. 2/3 ini sak ngene. Berarti ya nek iki piro ya? 50 2/3 ya sekitar 40 lah. 40 cm tinggi nih. Nah, sakniki niku nang toko-toko kebutuhan ibadah itu enten, Pun. Jadi bentuke ngeten biasanya. Nek sing winginane tumut teng pundi niku pas sareng kula ya. Salat teng Tulungagung kemarin itu di Masjid Tulungagung itu ada disediakan sutroh-sutroh di bentuke kayak masjid-masjidan ditaruh di depannya. Nah, itu namanya sutroh. Iki gaya apa sih kok cilik-cilik ana kene iki. Iki jenenge napa wau? Sutroh. Nah, sutroh. Untuk apa? Mithlu muakhiratir rahli. Wa an Sabrah bin Ma'badin al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin. Wa an Sabrah lan saking Sabrah bin Ma'badin al-Juhani qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir becik gawe
aling-aling sapa ahadukum salah siji saking sira kabeh fi sholatihi ing dalam sholati ahad walau bisahmin senajan dengan menggunakan anak panah. Boleh ditaruh di depannya anak panah. Kalau Nabi itu dulu untuk memberikan sutroh ketika beliau sholat idul hari raya, beliau meminta kepada sahabat untuk membawakan tombak, ditancapkan di depannya, Tapi jangan tepat di depannya, agak menyamping ke kanan atau menyamping ke kiri sedikit. Agak menyamping ke kanan atau ke kiri sedikit. Di sarahnya ini Imam As-Sun'ani menyatakan bahwa kenapa ditaruh di sebelah kanan atau sebelah kirinya sedikit, jangan tepat di depannya. Panjenengan ngertos kenapa? Nek gak koyok nyembah iku mau. Nek gak koyok nyembah tombak. Itu bahasanya Imam As-Sun'ani. Jadi taruh di sebelahnya sedikit gitu aja. Ojo tepat. Wow, wong iku nyembah tombak. Wong iku nyembah kayu ya. Nah itu. Di sebelahnya atau di sebelah kanan, sebelah kiri. Berikutnya, wa'an Abi Dzarrin Al-Ghifari. Ceritakan saking Abi Dzar Al-Ghifar. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u pedhot salatal mar'il muslimi salati wong muslim idza lam yakun tatkalane ora ana baina yadahi ing antarané ngarepe wong sing salat itu mithnumu akhiratir rahli semisal punggung kuda, ya iku mau sutroh tadi yang dimaksud sutroh. Al-mar'atu, opo al-mar'atu wong wadon wal himaru lan himar wal kalbul aswadu dan anjing yang hitam. Al-hadits wa fi al-kalbul aswadi syaitanun, yang dimaksud dengan al-kalbul aswad anjing yang hitam adalah syaitanun, setan. Akhrajahu Muslim. Yaqta'u sholatal mar'i al-muslimi. Salat seorang muslim akan putus apabila tidak ada di depannya sutroh, semacam kayu penambat kendaraan, kemudian lewat di depannya wanita, keledai dan anjing hitam. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Ini kalau menurut teks hadis, orang yang memaknai dengan lafadznya saja. Maksud dari yaqta'us sholatil mar'il muslimi itu berarti bisa jadi membatalkan sholat orang tersebut. Sehingga ada ulama yang mengatakan kalau dilewati orang yang tiga ini, makhluk yang tiga ini, ketika sholat tidak ada sutrohnya, terus kemudian dilewati oleh sopo al-mar'atu wong wadon, nomor 2 keledai, nomor 3 adalah anjing hitam tadi itu, maka yaqta'u napa niki batal. Ada yang mengatakan begitu. Ini madhab dohiri, orang yang melihat lafadznya saja. Tetapi setelah dikomparasi dengan hadis yang lain, dihubungkan dengan hadis yang lain, pernah suatu ketika Nabi itu mengimami sholat. Lah kemudian Ibnu Abbas ini, saat itu Ibnu Abbas masih kecil, masih sekitar usia ya sebelum balik. Beliau itu naik keledai, ngelewati orang yang sholat. Tetapi bukan ngelewati Nabi yang ngimami sholat, tetapi ngelewati orang yang sholat di shaf pertama, dilewati dengan menunggangi keledai. Nah, kemudian
Ibnu Abbas ini meletakkan keledainya biar dia makan rumput di sana, kemudian ikut sholat. Habis itu ternyata sahabat tidak mempermasalahkan, sahabat tidak menanyakan kepada Nabi, terus kemudian ya dianggap sudah selesai. Nabi pun juga tidak menegur Ibnu Abbas. Nah, ini di kitab Fathul Bari menjelaskan demikian. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, lu Nabi kan di depan, tidak tahu kalau ada Ibnu Abbas lewat, tidak. Dijelaskan di situ bahwasanya Nabi tahu, Nabi itu bisa pengetahuan beliau itu di depan maupun di belakang itu beliau tahu. Dan kalaupun memang tidak demikian, pastinya sahabat yang lain itu akan melapor kepada Nabi tentang kejadian ini. Dan Nabi pun juga tidak merespon. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, dari situ yang dimaksud dengan yaqta'u, yang dimaksud dengan terputus sholatnya itu bukan berarti membatalkan sholat, tetapi hanya sekedar memutus kekhusyuan sholat. Sehingga ada pemahaman yang lain dari arti konteks hadis ini adalah memutuskan kekhusyuan sholat. Nabi pun juga pernah dalam sebuah riwayat yang lain itu pernah mengajak orang-orang untuk mengulang sholatnya. Ketika ada orang yang lewat di depan orang yang sholat itu, diulang. Kenapa? Nabi mengatakan orang yang lewat di depan saya itu tidak memutuskan kekhusyuan saya, tetapi memutuskan kekhusyuan kalian, sehingga kamu perlu mengulang sholatnya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, dari beberapa riwayat ini intinya adalah memutuskan kekhusyuan orang yang sholat itu mengakibatkan pahala itu akan berkurang dan bahkan bisa jadi membatalkan sholat. Nabi pernah menyuruh sahabat-sahabatnya mengulangi sholatnya karena terputusnya kekhusyuan sholat itu. Tapi Nabi juga tidak pernah menyuruh mengulang kepada sahabat yang dilewati oleh Ibnu Abbas itu. Kenapa? Karena mungkin hanya sekedar Nabi menganggap itu tidak sampai memutuskan kekhusyuan yang sampai membatalkan sholatnya, sehingga sahabat tidak disuruh membatalkan sholatnya. Artinya yang paling penting adalah hadirin, ketika kita ada orang yang lewat itu jangan sampai kita menghilangkan kekhusyuan sholat kita. Kalau ada orang yang demikian, kita stop demikian sampai mereka keluar, tapi jangan sampai lepas khusyuk sholat kita ini, hanya sekedar misah. Ojo, mari ngene, iku gak ngerti. Rotok mendelik karo wong sing lewat. Berarti napa? Konsentrasi sholat kita beralih kepada emosi dengan orang tadi. Nah, yang seperti ini yang disuruh oleh Nabi mengulang tadi itu. Tapi kalau ada orang lewat terus gini down, tetap kita konsentrasi sholat kita, khusyuk sholat kita. Demikian itu karena memang disuruh oleh Nabi. Ya sudah, tidak sampai membatalkan sholat kita. Sama dengan panjenengan ketika pindah di depan kosong itu, terus panjenengan pindah. Ya sekedar memang disuruh secara fikih panjenengan pindah berapa langkah, ojo sampai iki kok kosong-kosong nih, rodok mikir mana ini. Ya ini juga menghilangkan kekhusyuan, bisa jadi yaqta, bisa jadi terputus kekhusyuan sholat itu. Nah, jadi intinya hadirin jamaah rahimakumullah, yang dimaksud sutroh ini untuk menghalangi orang yang lewat di depan kita yang berpotensi akan mengganggu kekhusyuan. Dan saya juga pernah menyampaikan, kenapa lebih baik diam, tetapi diam ojo sampai lunggu, ya. Ojo sampai lunggu, katakan diam. Lupa, nanti kan saya tidak bisa dapat jamaah. Ya wis lah, ya wis jenengan iso ngitung-ngitung dewi lah. Kalau memang sekiranya panjenengan bisa keluar, kalau di Masjid Al-Akbar itu memang di belakangnya soft yang pertama itu ada jarak. Itu yang bisa dibuat untuk keluar. Jarak itu seberapa jaraknya? Kalau di hadis yang saya baca di Fathul Bari itu selebar
kambing yang lewat. Berarti ya selebari orang itu. Jaraknya antara soft pertama dengan soft kedua kalau memang ada diberi batas orang yang boleh lewat di depannya. Ya. Tapi kalau segini nggak cukup ini, nggak cukup ini. Sutrohnya orang yang jamaah soft pertama itu adalah imam. Sutrohnya orang yang jamaah soft kedua itu adalah jamaah ke soft yang pertama dan selanjutnya itu sutrohnya. Sehingga tidak boleh melewati di situ. Kecuali memang disediakan kayak di masjid Masjid Akbar itu ada space ya. Sak pase wong lewat, boleh panjenengan lewati. Kalau enggak, jenengan miyak ngono. Tapi nek panjenengan sing dipiyak mau gak sampai napa niki mengubah kekhusyuane ya enggak masalah, aman-aman saja. Tapi kalau sampai mengubah panjenengan juga ikut berdosa ya, ikut berdosa. Terus kemudian panjenengan keluar, yang di belakang boleh maju. Ya. Tapi jangan sampai menghilangkan kekhusyuan. Tapi kalau memang takut dari hadis yang pertama tadi itu Pak, lebih baik diam saja Pak, 40 tahun daripada saya harus keluar sampai mengganggu kekhusyuan orang. Ya juga boleh berdasarkan hadis yang pertama itu. Karena apa? Dosanya lebih besar. Tapi yang ngono mau, lebih baik ngikuti saja terus. Agar apa? Menghilangkan apa? Iya mau. Aja sampean baru wah ngentut terus lungguh. Iki lungguh. Ketok iku nek ngentut iku ya ngentut. Terus mari ngono ono ambune bisa iki mau ngamangan opo iki mangan opo etok. Lah iku jadi bermasalah. Sehingga ya apa lah carane agar apa itu tidak mengganggu orang sholat itu lebih baik daripada panjenengan mengganggu orang sholat demi sebuah kepentingan pribadi panjenengan. Demi kepentingan pribadi panjenengan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu dulu kajian kita. Saya simpulkan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita sholat sendiri ataupun kita jadi imam, itu kalau tidak ada batas di depannya, harus memberi batas, sutroh. Beri sutroh untuk menghindari orang yang lewat di depan. Kalau memang sudah ada demikian terus masih lewat, di stop, sekedar nyetop, upayakan diminggirkan. Tapi jangan sampai lepas konsentrasi kita kepada sholat demi sebuah memisahkan orang tadi, meminggirkan orang, tidak boleh. Terus kemudian hadirin, seberapa bentuk dari sutroh itu adalah ya seperti kayu lah, kayu seukuran 40 cm lah di depan kita. Tapi jangan letakkan persis di depan, agak ke kanan atau agak ke kiri. Itu adab saja, itu hanya adab saja. Ya. Hanya adab saja. Kalau saya simpulkan dari pendapat Imam As-Sun'ani itu adab saja, agak ke kanan atau agak ke kiri. Ya. Kalau sudah diberi tanda itu, ojo lewat di situ. Kenapa? Karena dosanya lebih besar dan lebih baik panjenengan meneng nok kuno 40 tahun tinimbang panjenengan ngelewati itu. Ya. Kemudian kenapa kok tidak boleh ngelewati itu? Karena akan yaqta'u, memutus kekhusyuan orang sholat. Memutus kekhusyuan orang sholat itu bisa berakibat membatalkan sholat dan juga bisa mengakibatkan pahala orang yang sholat itu berkurang. Nah, oleh karenanya menyebabkan orang yang pahalanya berkurang itu dosanya besar. Menyebabkan orang yang sholatnya itu batal itu juga berdosa besar. Sehingga jangan sampai kita melewati sutroh dari orang yang sholat. Imam adalah sutroh bagi makmum yang pertama, soft pertama. Makmum yang kedua sutrohnya ada di makmum yang soft pertama. Makmum di soft ketiga itu sutrohnya ada di makmum di soft yang kedua. Itu aturan dalam sholat berjamaah. Hadirin, demikian. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya.